Mitra bisnis, setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, kali ini Bali juga mengundurkan diri menjadi tuan rumah World Beach Games 2023 hanya sebulan sebelum pelaksanaan ajang olahraga pantai terbesar dunia itu. Dengan mundurnya Bali, Association National Olympic Committee terpaksa membatalkan ajang World Beach Games 2023 karena mustahil mencari tuan rumah baru dalam waktu sebulan. Bali memutuskan batal jadi tuan rumah karena anggaran dari pemerintah yang tak kunjung cair untuk acara tersebut. Apa komentar Anda mengenai mundurnya Bali jadi tuan rumah ajang olahraga internasional karena tidak kunjung turunnya anggaran dari pemerintah ini? 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Ini kalau kita lihat ini sudah prihatin nih Mas, gitu loh. Ini hasil cawe-cawe yang ini. Yang dicari satu Langbet, yang satu ya namanya agar ya petugas partai ya perseberangan kali gitu loh. Kenapa gak turun tuh anggaran? Mata dunia lah Mas, mungkin malu bangsa ini. Belakangan ini Bali jadi lucu ya. Dulu Under 20 juga dia memulai ini. Lalu banyak hal lain lagi yang aneh-aneh, banyak ribut sama turis-turis. Kali ini Bali lagi yang bikin kasus. Saya mau tanya, waktu pengajuan mau jadi tuan rumah, itu siapa yang mengajukan? Orang Bali atau pemerintah pusat? Kalau orang Bali, Pemda atau apapun dari Bali yang mengusulkan, sudah harus tahu konsekuensinya, harus bisa cari uang. Tidak boleh mengandalkan pemerintah pusat kalau pengambilan keputusan awalnya tidak melibatkan pusat. Bali ini ada yang aneh, merusak nama baik Indonesia dan juga merusak nama baik Bali. Kalau omongan tidak bisa dipegang, itu harga diri hilang, kesempatan lebih besar juga hilang. Coba siapapun yang bertanggung jawab berusaha menjadi tuan rumah harus dikasih penalti besar karena merusak nama bangsa. Terima kasih. Iya, saya ada dua idiom bahasa Inggris. Roma tidak bisa dibangun dalam sehari. Betul itu. Sama pantun dompet kosong, omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Makanya kalau nggak ada dana, jangan jadi jagoan untuk nge-host Piala Dunia World Beach Club Bali ya. Gitu aja sih. Pokoknya jangan jadi keluarin dana untuk orang-orang miskin deh ya. jangan keluarin dana untuk event olahraga yang nggak sanggup bayar ke World Beach Club itu, yang ke pihak event organisernya ataupun ya pihak terkait yang menyelenggarakan. Oke, makasih. Jadi kita itu harus jaga nama negara, bukan jaga nama Bali saja atau bukan atas nama saya saja, tapi Indonesia. Dengan membatalkan sepihak dan dalam waktu yang seperti itu nggak lucu gitu ya. Jadi berawal dari Februari yang di-apply dari Bali, dari apa itu namanya AOC atau apa, ke pemerintah pusat itu mulai dari Februari sampai sekarang itu sebenarnya kalau untuk birokrat di dunia itu, birokrat itu buruk kerja, birokrat itu buruk di dunia, nggak hanya di Indonesia, apalagi Indonesia yang kualitas SDM-nya udah buruk, ditambah lagi birokrat ya tambah buruk lagi. Nah, sebenarnya kalau panitianya yang ada di Bali itu adalah murni swasta atau mengerti tentang nama baik, seharusnya digebrak dong ditonya itu sekali lagi, ya kan? Jadi itu kalau kalian berantem berdua nggak masalah, tapi bukan Indonesia dipertaruhkan. Coba lihat aja Singapura itu nggak punya sumber resources, nggak punya IDA, nggak punya apapun, tanah juga nggak punya, tapi mereka itu cuma hidup dari pariwisata dan menjual event.
Tapi bagaimana hasilnya? Mereka bisa menghidupi rakyatnya. Sementara kita yang punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah disia-siakan begitu saja. Pariwisata, jual pariwisata itu membawa nama baik juga. Kalau nama baiknya udah buruk, pariwisata mana ada yang mau datang. Itu juga kok kenapa nggak dipikirin ya. Ditambah lagi, kalau caranya kita seperti ini, lama-lama siapa yang mau mempercayain untuk kita? Jadi ingat, jangan ada yang berkata, alah sudah nggak usahlah main event-event kayak gitu, urusin aja rakyatnya sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa udah nggak usah ngurusin luar negeri, ngurusin kita aja sendiri. Hello, tahu nggak, World Beach Game ini diikuti oleh 100 lebih negara. Jadi bukan tanggung-tanggung, bukan kaleng-kaleng, 100 lebih negara. Bayangin aja 100 lebih negara, kalau kita bayar iklan Bali ke luar negeri, itu udah biaya berapa? Lalu sekarang kalau devisa yang masuk itu devisanya berapa? Lah kok kita nggak mau mikir seperti itu? Sementara Singapura bisa hidup dari jual event, tapi kita yang memiliki semuanya kok disia-siakan begitu saja. Mbok bersatu mengelola negeri, ada yang salah ya diingatin, bukan seperti ini mempertaruhkan nama baik negara. Makasih. Saya bangga ya dengan Pemda Bali. Ini sebuah tindakan yang cukup tegas. Memang kalau pemerintah pusat itu tidak menurunkan dana, maka sebaiknya apapun program pemerintah pusat itu tidak usah dieksekusi, sehingga kalau itu menjadi ramai, jauh lebih mudah itu untuk menyelesaikannya. Jadi akan tahu sebenarnya nanti stucknya itu di mana. Karena saya yakin ya, sebagai sebuah provinsi yang sangat profesional, Bali itu pasti sudah mengingatkan kepada pihak-pihak yang berkaitan, entah itu Kementerian Olahraga atau Kementerian Pariwisata, udah diingatkan, katakanlah nggak turun-turun juga anggarannya. Ya, jadi berarti ya harusnya dibatalkan saja, memang ini langkah yang tepat. Saya pikir untuk pembangunan yang lain juga begitu. Oke. Kalau Bappenas dan Kementerian Keuangan tidak menurunkan anggaran tak kunjung tiba ke daerah, batalkan aja, laporkan ke media apa yang dibatalkan itu, karena tidak kunjung turun anggarannya dari pusat gitu. Jadi supaya menteri dan para dirjen itu tahu kalau dia juga diberikan feedback oleh pemerintahan daerah. Baliku sayang, baliku malang. Kali ini engkau meradang, uang yang telah terbang, melayang tidak bisa dipegang. Baliku sayang Pulau Dewata, yang sudah dikenal seluruh dunia, kali ini dibuat kecewa oleh panitia yang tidak bisa kerja. Kalau penolakan waktu Piala Dunia sepak bola itu kan yang batalkan FIFA, jadi kelihatan masih lebih keren. Nah, ini yang batalkan kan panitia sekarang ini, dan alasannya tidak punya uang. Begitu miskinkah negara Indonesia sampai tidak menyelenggarakan Piala Dunia ini sampai ya? Sedangkan uang 8 triliun aja bisa lepas dalam sekejap. Masa ini tidak bisa, kan ada diskresi, ada bagaimana caranya supaya ini bisa terlaksana. Ini sangat memalukan bangsa Indonesia. Berdagang lontong dan ketupat, dagangnya selalu tepat. Kok pejabat seperti saya kata tepat? Ya gitulah, sebenarnya ini citra bangsa kita ya, secara keseluruhan. Dan ya, merusak gitu loh, merusak keyakinan bangsa kita terhadap orang luar tuh nggak yakin. Juga ya merusak citra presiden juga. Kalau memang nggak mau kan bisa dari jauh-jauh. Kok bisa udah dekat gitu baru putusin seenaknya kan? Berarti kan rusak secara keseluruhan. Mungkin saya pikir sih ya ada sesuatu, ada udang di balik puyuh hai, karena pasti gitu. Kalau pejabat kita memang gitu budayanya. Ada puyuh hai nggak jadi, bakwan aja nggak jadi. Ya terima kasih. Ini saya mencium bau-bau sesuatu nih, ada kayak tadi seperti udang di balik bakwan atau puyuh hai ya, pokoknya ada bau-bau lah ini. Birokrasi ya gitulah, birokrasi, korupsi, wah itu udah melekat lah ya. Rasanya sih untuk hal itu gitu-gituan, masa sih Bali nggak punya dana untuk mengadakan sendiri gitu. Kadang-kadang memang
mungkin perlu otonomi daerah khusus kali itu. Tuh. Tapi ya sulit juga lah dipikirkan begitu. Ya ini harusnya siapa yang berwenang memutuskannya harusnya ya. Oke, saya rasa ada cukup bau apa? Saya hanya bisa minta ampun aja, nggak cuma bilang taubat doang aja. Oke, terima kasih. Iya. Di negara-negara manapun yang levelnya sudah pemerintahan kan level serius ya, kalau untuk menjaga suatu kegiatan pastinya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan segalanya sudah dipersiapkan, termasuk budget, termasuk SDM-nya dan lain-lainnya. Tiba-tiba sudah disiapkan segala-galanya tapi budgetnya tiba-tiba nggak ada apa-apa, sulit keluar apa-apa. Mungkin ada udang di balik bakwan itu atau apapun itu kemungkinan, dan ini sudah ciri khas dari seperti birokrasi di negara kita kemungkinannya itu dari pertama kali merdeka sampai sekarang. Makanya rakyat sudah banyak tahu dan tidak heran lagi. Kalau yang ini kan karena nggak ada dana, jadi ini lebih jelek lagi karena lucu sekali ya. Kalau selama ini udah begitu lama berarti duitnya mesti udah ada dong. Yeah. Kalau tiba-tiba dibatalkan sebulan sebelumnya itu ada sesuatu yang aneh sih. Sebenarnya Pak Jokowi juga mesti berani gitu ya, mesti tegas. Kalau anak buahnya nggak benar pecat gitu ya. Kayak waktu Johnny G. Plate mau dipecat juga karena kasus korupsi, lama banget baru karena kasus korupsi dipecat. Jadi kan orang tuh lihatnya Pak Jokowi ini nggak tegas gitu. Sayang sekali Pak Jokowi ini kan periode kedua ya, setelah ini nggak jadi presiden lagi. Saya sih hanya harap selanjutnya Pak Jokowi lebih tegas lah, bukan hanya masalah olahraga ya, masalah yang lain-lain juga gitu. Kalau ada korupsi anak buah atau apa, pecat aja langsung, nggak usah lama-lama gitu. Untuk batalnya mungkin bagi saya itu hal yang disayangkan ya, karena sepengetahuan saya pemerintah pusat itu sangat mendukung untuk acara-acara seperti itu ya. Kalau dari penyebabnya perihal dana itu juga perlu dipertanyakan, karena itu kan pasti hubungannya bukan hanya provinsi, pasti negara kalau untuk menyelenggarakan event seperti itu. Mungkin yang lebih berperan tuh Menteri Olahraga atau yang tidak langsung juga Menteri Pariwisata ya. Ya perlu ditanyakan lagi sih kenapa sampai batal. Jadi saya sangat disayangkan. Sebelum beri komentar, saya mau bertanya dulu, siapa yang mengajukan untuk apply untuk minta supaya bisa jadi tuan rumah acara itu? Kalau dari pemerintah pusat, maka pemerintah pusat wajib menyediakan anggaran. Tapi kalau dari pemerintah daerah atau provinsi, yang mereka harus cari asal dong. Nggak bisa mau dapat nama tapi nggak mau keluar dana ya. Tapi ini sudah bisa merusak nama baik Bali dan Indonesia. Terlalu sering ini ada ketidaknyamanan di Bali, tidak konsisten, harus dibenahi oleh Menteri Dalam Negeri, juga oleh Menteri Pariwisata dan Kemenpora. Nah ini tiga-tiganya kelihatannya kementerian kita perlu pembenahan, perbaikan. Kalau enggak, negara kita image-nya semakin berkurang. Padahal kita baru bangga-bangga 1 Juli lalu kita naik pangkat oleh Bank Dunia menjadi menjadi upper middle income country. Kita naik kelas, udah bukan lagi middle income, udah di upper levelnya. Ini banyak orang mau merusak. Para pejabat yang tidak sadar dengan kelakuannya harus diberi teguran keras. Terima kasih. Ya, saya pikir saya sangat menghargai keputusan dari pemerintah Bali maupun event organizer yang ada di Bali. Karena kalau pendanaannya tidak jelas terus dipaksakan, ya akhirnya nanti acaranya jadi seadanya. Nah, jadi bukan hanya untuk yang Gold Beach ini, kalau perlu ada kegiatan-kegiatan sampai Desember itu, kalau Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat dalam hal ini, atau juga pemerintah Pemprov tidak menurunkan dananya, ya dibatalkan saja. Dan memang secara substansi GAPI Bali itu untuk acara yang meningkatkan reputasi Bali ya. Orang sekarang aja kan turis sebenarnya udah overflow ke sana kan, termasuk turis-turis yang gila, yang pelajar sudah diterima di sana karena butuh uang receh kita kan. Jadi di Bali itu secara brand destination udah sangat baik.
Jadi tidak ada World Beach atau acara-acara lain itu sebenarnya sudah sangat overflow. Kenapa? Karena budaya Bali, orang Bali itu luar biasa untuk alamnya, makanannya itu udah luar biasa sebagai daya tarik. Nah, oleh karena itu, pusat juga dalam hal ini kalau mendukung kepada pemerintah daerah atau super destinasi itu jangan di seremonialnya aja, tapi anggarannya nggak turun-turun. Emang Pemda di sana disuruh cari sponsor gitu, pakai proposal kayak acara porseni anak sekolah SMA gitu. Nah, jadi ini hal yang sangat baik. Saya pikir acara-acara di provinsi-provinsi lain juga, termasuk pembangunan, jika uangnya tidak dikucurkan realisasinya dari Kementerian Keuangan, langsung angkat bendera putih, batalkan saja dan publikasikan gitu. Jadi harus bangun sekolah misalnya, harus bangun pasar, tapi Kementerian Keuangan nggak turun-turunkan anggarannya, ya batalkan aja. Wali kota dan gubernur harus berani kepada Kementerian Keuangan yang selalu menaikkan pajak dan harga BBM ini. Silakan. Kalau saya sih itu jelek gitu. Jadi kita sebagai kita yang pengusaha aja, kalau udah komitmen dengan siapa apa itu harus ditepati. Ini apalagi pemerintah gitu, itu kan menyangkut pemerintah Indonesia kan. Kalau kita udah komitmen ya itu harus ditepati. Bagaimana caranya, nggak semudah seperti itu. Nanti itu nama kita jelek, ya kan, nggak dipercaya sama orang. Itu kan harus memikirkan ke situ, apalagi kepala pemerintahan kan. Tuh kalau sekedar uang itu sih nggak susah gitu. Susah, apalagi kan kalau di Bali kan andalanya wisata. Kalau andalanya wisata ya emang harus banyak event-event internasional. Di samping juga perbaikan infrastruktur angkutan massalnya juga harus diperbaiki. Itu biar ekonominya di sana hidup. Makasih. Oke. Saya melihat ini ya Pemda Bali ini sepertinya tidak baik-baik saja. Alasan hanya dana tidak cair dan harusnya kan dalam beberapa bulan yang lalu harus dibicarakan secara profesional dan serius oleh dua kementerian ya, dalam hal ini Kementerian Olahraga dan Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif yang dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno. Dan saya rasa Pak Sandiaga Uno pun ini sangat mendukung loh acara seperti ini, apalagi ini acara berskala internasional dilihat mata dunia. Seperti yang untuk menggalakkan pariwisata tentunya ya. Nah, kalau begini jadinya kan Bali di mata dunia internasional tidak profesional. Padahal turis asing tahu Indonesia yaitu Bali. Oke, thank you. Kita kan kalau masalah ini sebenarnya sih kita cuma bisa nebak-nebak aja sih. Yang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu di atas sebenarnya sih. Kalau kita lihat kalau misalnya kita kait-kaitkan ini dengan masalah politik ya, intinya sih sebenarnya gini, kita nebak-nebak juga. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya yang terjadi sebetulnya seperti apa. Bapak-bapak dan ibu-ibu di atas saya yang tahu. Cuma kalau kita ngomong ini mau dikaitkan dengan tahun politik ya, karena ini tahun politik, kemungkinan besar kalau menurut saya, kalau saya pengetahuan pasti ada hubungan dengan politik juga. Kalau kita ngomong event sebesar ini, kalau terjadi itu ya, kalau misalkan batal, yang mendapatkan keuntungan siapa, yang mengalami kerugian siapa. Kalau kita kait-kaitkan dengan cawe-cawenya pemerintahan sekarang dengan dukungan ke paslon yang mana, kemudian pindah kemana, isu ke sini dan ke sana. Jadi ini kan urusannya jadinya panjang. Kemudian juga urusan anggaran ini, misalkan mungkin apakah ini adalah suatu ya istilahnya untuk revenge karena kemarin U20 batalkan, diotak-atik, jadi sekarang yang beach game-nya oke diotak-atik. Jadi kita cuma tebak-tebak lah. Ini kita nggak tahu lah perintah siapa. Nggak mungkin lah saya rasa nggak mungkin juga tindakan sebesar ini nggak datang dari jajaran ring yang paling atas saya nggak percaya sih. Jadi kita nggak tahu ini motivasinya apa dan pertarungan siapa antara siapa, kita nggak tahu. Tapi yang jelas memang yang mengalami kerugian ya pasti Indonesia lah ya, karena Indonesia, nama negara Indonesia jadinya jelek, itu udah pasti. Baik, terima kasih. Untuk Anda yang sudah berpartisipasi, saya Anto Wijaya.